Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, udah terasa lama gue nggak buat video YouTube ya. Jadi, apalagi di video kali ini tuh cukup kontroversial banget, dimana project yang akan gue bahas ini tuh sudah banyak banget di request oleh teman-teman, terutama di Cryptosys Academy ya, di komunitas gua, dan juga ini menjadi banyak sekali perbincangan, terutama penolakan dari beberapa influencer kripto ya, ada juga yang menerima, dan juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ini Pi Network ini tuh sebenarnya beneran mining atau asli atau tidak sih gitu loh, dan apakah banyak pioner ya, kita sebutan orang yang mining itu pioner, mereka ini mengatakan bahwa Pi Network itu akan ke harga $100 ketika mainnet. Nah, itu apakah akan benar terjadi atau tidak? Nah, itu kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi semoga video kali ini tuh benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi mainpi.com ya websitenya ya, dan juga Pi Network ini sebenarnya sudah listing ya, sudah listing ada di dua exchange yaitu Huobi dan juga XT. Tapi kita lihat dulu dari segi coin market cap ya. Di coin market cap sendiri di Pi ini dia di ranking 2612, di mana dia ini sudah ada watchlist 56.000 sekian, harganya sudah muncul di angka $40, luar biasa sekali, naik sekitar 207% ya. Nah, di sini ada warning merah di coin market cap, kita bisa lihat ya, Pi Network has faced its fair share of controversy recently. Jadi dia tuh punya banyak kontroversial di luar sana. Nah, di sini ada note nih bahwa mainnet belum launching sama sekali, dan harga yang muncul di bawah ini adalah refleksi dari exchange yang sudah menjual Pi tersebut. Nah, value-nya ini adalah IOU ya. Teman-teman harus tahu ini IOU, nanti gua akan jelaskan apa itu IOU. Sehingga token ini tidak bisa ditransfer antar exchange, hanya bisa ditransaksikan di exchange tersebut. Makanya di sini disuruh untuk Red Here and Dior. Oke. Nah, karena dia masih baru banget, bahkan sirkulasi supply-nya pun tidak kelihatan berapa. Full delivered marketnya juga tidak ada karena sirkulasi supply-nya tak ada, dan market cap juga belum ada. Yang ada hanyalah volume trade selama 24 jam dari dua exchange yang sudah listing. Nah, kalau kita lihat di sini di P2USD chart ya, dia ini ketika masuk di coin market cap di harga $11,4 dan sekarang ada di harga $40. Berarti udah naiknya luar biasa banyak sekali. Nah, di sini dia ada penjelasan tentang Pi, dan dia sudah listing di dua exchange yaitu Huobi dan XT.com. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di kedua exchange ini punya spread harga yang jauh banget. Contoh, kalau di XT.com ini di angka $34, sedangkan di Huobi di angka $47. Spreadnya terlalu jauh, tapi tidak ngaruh. Kenapa? Karena ya dia nggak bisa transfer antar exchange. Jadi ya harganya itu hanya ada di exchange tersebut doang. Nah, tapi yang teman-teman harus tahu ya, di sini kalau kita lihat di Twitternya BSC News, ini sangat mendukung Pi Network. Padahal Pi ini belum tentu ada di jaringan Binance Smart Chain, tapi dia dibahas di Twitter akun yang seharusnya itu hanya membahas Binance Smart Chain Network saja. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini didukung oleh CEO dari BSC News tersebut. Jadi BSC News ini tuh sosial media atau platform yang bukan bagian dari Binance asli ya, tapi dia benar-benar mendukung Binance Smart Chain gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gua yang fans atau suka dengan Binance Smart Chain, yang gue bikin akun di Twitter BSC News kayak gitu. Jadi ini bukan benar-benar part of Binance ya, jadi dia kayak support Binance saja. Nah, CEO-nya yaitu Ben ya, ini adalah akun Twitternya. Dia sudah memberikan statement, dan dia juga sudah beberapa kali nge-spill tentang atau membahas tentang Pi yang listing di dua exchange tersebut. Tapi di sini dia sebutin ya, jadi exchange tersebut itu sudah ada yang listing Pi, tapi mereka itu tidak membiarkan orang untuk withdraw ataupun deposit ya. Jadi mereka ini hanya memberikan customer mereka atau user exchange Huobi dan XT untuk trading atau membeli di exchange tersebut gitu loh. Jadi di sini nggak ada Pi yang asli ya yang akan berpindah karena mainnet sendiri belum buka. Nah, dari sini teman-teman mungkin masih bingung ya maksudnya apa kok. Oke, jadi gini, kalau teman-teman baca di CoinMarketCap, di sini kan sudah disebut sebagai IOU. Jadi IOU itu kurang lebih adalah dia ini bukan token aslinya Pi gitu loh, atau bukan koin aslinya Pi, melainkan sebuah token atau koin yang dibuat merepresentasikan atau tiruannya ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Pi ini kan sebenarnya belum mainnet. Otomatis teman-teman atau pionir yang sudah mining dari dulu hingga sekarang itu belum bisa memindahkan Pi-nya
ke exchange manapun untuk dijual karena belum ada blockchain mainnetnya gitu loh ya. Teman-teman harus paham dulu di situ. Makanya di sini disebut dengan IOU, di mana kedua exchange ini ya menjual aset Pi ini atas bikinan dari exchange tersebut. Jadi ibaratnya gue punya exchange namanya xt.com, gue bikin Pi Network Coin punya gue sendiri gitu loh. Ini merepresentasikan dengan Pi yang asli. Tapi kelemahan dari IOU ini adalah pertama, kita tidak tahu supply asli yang beredar itu yang dibuat oleh exchange itu berapa. Karena ya baik lagi itu suka-suka exchange-nya. Tapi yang jelas tidak akan lebih dari supply yang asli. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bisa jadi lebih sedikit. Nah, makanya karena supply yang sedikit inilah menyebabkan harganya itu mudah banget naik. Ya, teman-teman harus paham, ingat supply and demand. Ketika demand itu jauh lebih banyak atau permintaan lebih banyak daripada supply-nya, maka harganya akan meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang baik di XT maupun di Huobi, dua-duanya ini memiliki supply yang sedikit. Sehingga harganya itu mudah sekali naik. Ya, jadi sampai $50, bahkan di sini kalau kita Huobi sempat sampai 51 atau $52 ya. Jadi cukup tinggi sekali kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi semoga teman-teman di sini paham dulu, karena dari pihak tim Pi Network-nya sendiri di official ya, mereka sama sekali tidak memberikan statement apapun tentang listingnya Pi mereka di dua exchange tersebut. Ya, baik lagi artinya memang benar-benar listingnya Pi di kedua exchange tersebut adalah kehendak dari exchange itu sendiri ya, dengan membuat IOU tersebut kayak tadi ya. Ini mirip kayak ETH POW ya, ketika ETH migrasi ke proof of stake, akhirnya mereka ada lagi ETH POW gitu loh. Jadi ini kayak representasinya aja, tapi bukan berarti ini yang asli ya. Oke, di sini gua akan tekankan di situ dulu. Nah, next. Jadi kalau kita lihat juga, Pi ini menarik banget ya. Kenapa? Karena aplikasinya sendiri ini sudah di-download oleh banyak sekali user di seluruh dunia. Artinya banyak sekali orang yang mining Pi tersebut. Di sini di Play Store aja ada 50 juta lebih orang yang sudah download Pi Network. Sedangkan di Apple Store ya di sini nggak kelihatan, tapi dia masuk ke ranking 102 social networking. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, gue jelasin dulu. Untuk mining yang di smartphone ya, teman-teman sampai sekarang mungkin ada yang masih mining di smartphone, atau mungkin belum pernah mining dan tertarik ingin coba mining atau coba pakai aplikasinya, bisa klik link yang ada di deskripsi video ya, supaya jadi bagian dari tim gue ya. Tapi baik lagi di sini gue menganggap mining ini itu lebih ke iseng aja sih ya. Jadi gue tidak terlalu berharap banyak. Kenapa? Karena ya gue nggak mau ibaratnya berharap terlalu tinggi nanti tidak sesuai harapan. Tapi bukan berarti Pi itu tidak akan bernilai ya. Jadi statement gue di sini jangan sampai disalah tangkapkan atau salah gunakan. Jadi gini, teman-teman, ketika gue berbicara atau gue ngobrol dengan teman-teman di berbagai komunitas kripto di Telegram maupun Discord, ataupun dengan beberapa influencer YouTuber lainnya, banyak yang menilai Pi ini tuh adalah scam atau busuk lah, atau tipu-tipu lah, atau Ponzi. Kalau statement gue pribadi, memang gue dari awal itu sudah bilang bahwa gue menganggap Pi Network ini bukan Ponzi. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang dirugikan. Ya kecuali kalau ada terjadinya transaksi sana yang ada di berita-berita tuh ya, yang keliling ada berita-berita banyak di mana berita tersebut tuh seperti gue beli mobil pakai 1 Pi. Ya itu. Kalau itu dari segi usernya, bukan dari segi projectnya. Di sini yang gue bahas dari segi si orang-orang projectnya. Jadi pihak dari Pi Network sendiri pun tidak pernah memberikan statement apapun ya tentang harga Pi itu sendiri gitu loh. Mereka hanya bilang gue punya aplikasi, lu download, lu bisa mining dan lu bisa dapat koin Pi kayak gitu. Dan kalau lu ngajakin orang ya, referral lu dapat bonus. Dah, kurang lebih seperti itu dong yang gue tangkap dari tim DevP. Dan ketika kalian nonton iklannya kan sudah support kami gitu selaku pengembang dari Pi. Oke. Nah, jadi di sini Pi itu kan memang selama ini orang download dan nonton iklan. Iklan ini tuh keuntungannya dibagikan atau masuk ke dalam kantongnya tim Pi Network. Sejauh ini tim Pi Network belum sama sekali namanya crowdfunding atau raise funding. Jadi mereka ini tidak ada investornya. Mereka ini benar-benar mengembangkan networknya itu dengan duit dari iklan tadi.
Jadi sifatnya memanfaatkan orang-orang yang mendownload aplikasinya dan klik mining tiap harinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah download aplikasinya, klik mining dan nonton iklan, teman-teman tuh membantu devnya untuk mengumpulkan uang dari situ. Nah, balik lagi, kalau devnya memang tujuannya pengen kabur atau cuma memanfaatkan orang-orang yang nonton iklan, ya udah devnya itu nggak perlu pusing-pusing bikin blockchain dan lain-lain. Dia hanya perlu update aplikasinya berkala supaya orang lebih percaya dan ya dia akan cuan di situ. Tapi gue sempat berpikiran seperti ini. Oke, let's say dia tidak ada raise funding, tapi dia mendapatkan duit kan dari orang yang nonton iklan. Duit ini tuh dia bisa kembangkan untuk membuat blockchain yang asli. Makanya kenapa gue sendiri pun ketika ditanya, ya gue nggak pernah mencecar pioner atau orang-orang yang download Pi sampai segimana seperti orang-orang lain atau influencer lain, karena gue berpikir ya bisa aja, ini bisa banget bahwa kalau gue jadi timnya Pi, ya Pi Network, terus gue buat aplikasi, orang-orang nonton iklannya, terus gue dapat duit. Kalau gue ingin meningkatkan kepercayaan orang-orang tersebut dan mendapatkan pasar yang lebih luas lagi, mendingan duitnya gue kembangin bener-bener bikin blockchain asli. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gue bikin blockchain mainnetnya Pi Network asli, nantinya gue launchingkan, koinnya gue benar launchingkan, ya itu bakal heboh banget. Karena gue menunjukkan bahwa selama ini fooder-fooder atau orang-orang di luar sana yang bilang gue scam, gue beneran nih keluarin blockchainnya. Terlepas nanti apakah blockchain tersebut akan banyak yang menggunakan atau tidak gitu loh. Di sini teman-teman paham ya maksud gue ya. Oke, jadi terlepas dari nantinya Pi Network itu akan seperti apa ketika mainnet, yang penting gue sudah membuktikan bahwa gue beneran nih Pi Network ini tuh ada blockchain mainnetnya dan juga sudah listing gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu kalau gue menjadi developer dari Pi Networknya, dari sudut pandang gue, dari otak bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Dengan begitu, ya fooder-fooder yang tadinya tidak suka akhirnya ikutan mining, malah ikutan mendukung, ikutan membeli. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi semakin banyak orang membeli, nantinya harganya akan naik. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang gue tangkap saat ini. Ya, jadi bisa dibilang untuk Pi, gue tuh tidak anti sama sekali seperti yang lain, tapi gue lebih ke berpikir ada kemungkinan bahwa dev akan melakukan hal yang seperti yang tadi gue bilang, kayak gitu. Makanya kenapa ya teman-teman yang memang sudah mining dari dulu-dulu dan sudah ada ribuan mungkin, lalu nanti benar mainnet, ya gue ucapkan selamat gitu loh. Tapi yang gue agak kurang tidak suka ya, agak kurang suka dari ekosistem Pi ini adalah dari segi komunitasnya. Jadi gue bukan bilang devnya ya, gue bilang dari segi komunitasnya. Kenapa? Jujur ada beberapa komunitas, ya ini gue tidak bilang semua ya, ada beberapa orang fanatik Pi yang bilang bahwa satu Pi akan ke $1.000, satu Pi itu akan ke $2.000, satu Pi itu akan ke $3.000 atau lebih, bahkan ada yang $15. Jujur gue akan bilang gue meragukan hal itu gitu loh. Kalau satu Pi dibilang $1, oke lah, $0,5 gue masih oke, $2 gue masih oke gitu ya. Itu menurut gue masih masuk akal. Tapi kalau udah dibilang sampai ke $100, $15 atau $1.000, menurut gue agak kurang masuk akal. Kenapa? Karena dari tim Pi sendiri sudah memberikan info berapa sih maksimal supply dari Pi tersebut. Jadi dari situ kita bisa hitung-hitung gitu loh. Oke, nah di sini tapi kok Pi kan sekarang udah listing udah di angka $40 nih, ada di CMC. Ya baik lagi, ini yang tadi gue bilang, Pi yang ada di dua exchange tersebut adalah IOU atau supply-nya itu tidak kita ketahui berapa gitu loh. Bisa jadi sangat sedikit sekali sehingga harganya gampang naik ya. Jadi ini teman-teman harus perlu tahu juga gitu. Nah, sekarang gue ke arah supply Pi. Jadi di sini teman-teman bisa akses white paper ini ya. White paper terbarunya itu ada di aplikasi Pi-nya. Kalau mau download aplikasi silahkan klik linknya ada di deskripsi video ya. Di sini dia ada bilang bahwa networknya ini tuh hanya ada total maksimal supply di angka 100 billion Pi atau 100 miliar. Oke, ini yang gue buletin merah ya, gue kotakin merah nih, udah fix 100 billion Pi. Oke. Nah, terus di sini tuh 80 billion Pi ya, itu akan masuk ke community ya, atau 80%-nya, dan 20% itu masuk ke core team. Jadi timnya sendiri megang supply sebesar 20%, dan ini menurut gua ya angka yang standar ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, it's okay, nggak masalah. Di community 80%. Nah, pembagiannya seperti apa? Pembagiannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang 80%, karena yang 20% kan ke tim, udah pastilah itu ke tim, nggak ada urusan lah ya. Yang 80% atau 80 billion pembagiannya adalah
Pre-mainnet mining reward di angka 20 billion P. Pre-mainnet ini adalah yang sekarang, yang teman-teman di aplikasi smartphone, yaitu pre-mainnet atau sebelum mainnet. Sedangkan nanti ketika sudah mainnet terjadi, dia ada mining reward sebesar 45 billion. Ya, habis itu juga ada liquidity pool reserve, ini ada 5 billion, dan foundation reserve seperti grants, community event, dan keperluan lain-lainnya ya di angka 10 billion. Nah, maksudnya foundation reserve itu apa? Contohnya misalnya si Pi Network ini tuh ngadain acara online atau offline secara besar-besaran, terus dia mau bagi-bagi airdrop nih atau bagi-bagi reward, nah itu ambilnya dari foundation reserve, bukan dari tim. Ya, kalau tim ya benar-benar khusus untuk timnya doang gitu loh ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, dari sini aja total supply-nya di angka 100 billion. Makanya kenapa gue bilang 1 Pi itu untuk mencapai di angka 1000 atau 2000 dolar, menurut gue kecil sekali kemungkinannya ya teman-teman ya. Kecuali ya baik lagi kecuali FOMO-nya itu gila-gilaan seluruh dunia beli Pi Network dan supply-nya terserap sebesar itu ya mungkin ya. Tapi ketika mainnet nanti 1000 dolar, 2000 dolar tuh sangat tidak make sense buat gua kalau dari segi supply-nya ya. Jadi baik lagi itulah kenapa gue bilang gue agak tidak suka dengan beberapa pioner atau pendukung Pi yang ngomong harganya itu tidak masuk akal. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Nah, di sini untuk di Pi white paper, ini yang websitenya, gue akan ambil beberapa poin aja karena cukup banyak ya white papernya, teman-teman bisa baca sendiri secara lengkap, ada di aplikasi maupun website. Di sini ada 4 role penting untuk user atau user itu kita ya menjadi Pi miners, di mana dia ada bagi menjadi 4, yaitu pertama pioner yang tadi gue sebutkan, di mana pioner ini adalah orang yang download Pi mobile apps. Mereka ini tiap harinya tuh ngeklik tombol miningnya sama nonton iklan ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, pioner ini itu mereka itu dibagikan faucet atau airdrop ya. Jadi bukan berarti mereka bener-bener mining kayak Bitcoin. Bitcoin itu kalau mining kan pakai hard wallet atau VGA, rig mining yang gede, yang mahal gitu ya. Benar-benar melakukan validasi transaksi. Tapi di Pioneer, mereka ini tidak 100% validasi transaksi. Ingat ya, tidak 100%. Gue bilang bukan sama sekali tidak validasi, tapi nggak 100% tuh validasi. Maksudnya gimana? Jadi, dia kan untuk mengirim Pi itu kan masih jarang ya, masih jarang terjadi, masih dikit sekali, belum sesering atau tiap harinya itu ada ribuan transaksi di sana. Makanya, dia ini diberikan reward yang ibaratnya statistik. Ya, jadi dia udah siapin nih poolnya dari yang tadi ya. Kalau teman-teman lihat pembagiannya di sini pre-mining ada 20 billion. Ini dia udah buatin poolnya gitu loh. Dia buatin poolnya, dibuat oke 20 billion ini akan habis dalam waktu misalnya 30 tahun. Ya udah, dia akan cairnya seperti itu gitu loh. Semakin banyak yang orang yang klik mining, maka ya lebih cepat habis atau dapatnya lebih sedikit. Kayak gitu teman-teman. Jadi Pioneer ini tuh lebih ke dapat faucet atau airdrop. Tapi dia juga bisa validasi transaksi tadi. Tapi memang tidak sebanyak atau 100% gitu loh. Ya, nangkap ya maksud gue ya. Semoga teman-teman nggak bingung. Nah, terus habis itu ada namanya kontributor. Di sini kontributor ini lebih kayak ngasih list ya pioner-pioner yang akan terintegrasi dengan pioner tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada ambasador. Ambasador nih ya kayak KOL atau teman-teman yang suka nyari-nyari referral ya, bagi-bagi referral atau memperkenalkan Pi Network ke orang-orang, itu ambasador. Sama node. Nah, node ini baru yang bener-bener mining gitu loh. Kenapa? Karena miningnya ini butuh software dan ini ada di desktop ataupun di laptop komputer kayak gitu teman-teman. Jadi memang Node sama Pioneer ini berbeda ya. Kalau Pioneer ini benar-benar melakukan validasi transaksi karena dia menggunakan software dengan SCP algorithm kayak gitu. Jadi dia akan memprovide para kontributor tersebut. Ya, jadi kurang lebih ini adalah 4 bagian dari Pi miners, dan Node ini saat ini belum berjalan ya. Node itu nanti akan berjalan ketika sudah mainnet. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang selama ini kita lakukan atau teman-teman lakukan adalah yang Pioneernya. Kayak gitu. Nah, untuk roadmap-nya, di sini dia akan bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah design, distribution, dan
TGB atau Trust Graph Bootstrap ya. Habis itu fase kedua adalah testnet, lalu fase ketiga adalah mainnet. Dan saat ini Pi ini ya ada di bagian di fase pertama dan kedua karena mainnet itu belum diluncurkan kayak gitu teman-teman. Nah, ketika sudah masuk ke dalam fase pertama, ini adalah fase dimana teman-teman pionir tadi kayak dapetin faucet ya, dapetin faucet atau reward seperti itu ya di sini tulisannya. Nah, habis itu teman-teman yang nantinya sudah punya softwarenya, sudah bisa cobain testnetnya. Nah, ini buat testnet untuk jadi node-nya kayak gitu. Habis itu baru nanti masuk ke tahap mainnet. Ketika sudah di mainnet, artinya nantinya Pi itu sudah bisa dijual di berbagai exchange yang sudah listingkan atau sudah bisa ditransaksikan atau digunakan sebagai gas fee di jaringan Pi network. Nah, habis itu apakah Pi network tersebut juga punya ekosistem atau dia punya smart contract ya? Jawabannya kemungkinan ada, teman-teman. Kenapa? Karena dari Pi-nya sendiri pun di sini ada developers.mindpi.com. Ini dia sudah mengembangkan dan juga menyiapkan Pi SDK. Apa itu SDK? SDK adalah Software Development Toolkits ya. Jadi dia menyediakan software yang akan digunakan oleh orang-orang nantinya untuk mengembangkan aplikasi mereka atau dApps-nya atau DeFi atau apapun itu, NFT marketplace dan lain-lain, itu menggunakan SDK-nya supaya terhubung dengan blockchain-nya si Pi network tersebut. Dan kita bisa lihat di sini juga dia sudah menyediakan platform API atau ya untuk integrasi dari Web 2 ke Web 3 atau dari Web 2 ke networknya Pi network seperti itu teman-teman. Jadi memang dia sudah menyiapkan, dan kemarin gue lihat juga ada beberapa project-project seperti NFT marketplace dan juga NFT games atau play and earn games itu sudah ada di jaringan Pi network. Jadi memang dalam tahap testnet atau percobaan. Nah, untuk timnya sendiri, timnya juga Doxit ya, dan juga besar. Teman-teman bisa lihat sendiri ada Dr. Nicholas Kokalis. Teman-teman bisa buka aja di web bagian timnya, tinggal dibaca aja tim-timnya semua ya. Jadi bisa dibilang orangnya juga berani tampil muka. Nah, di sini udah ada block explorer-nya. Teman-teman bisa lihat di sini transaksi yang terjadi. Di sini ada transaksi yang terjadi 31 menit lalu. Ya, ini mengirimkan 1400 Pi. Tapi ini bukan mainnet ya. Ingat ya, ini bukan mainnet. Jadi ini blok-blok yang sudah diciptakan. Di sini juga ada total migrasi mining reward sama yang sudah di lock berapa. Di sini aja udah kelihatan nih yang dimigrasi udah ada di angka 1.456.790.494. Yang sudah migrasi ini nantinya akan masuk ke mainnet, dan ini akan terus bertambah tiap harinya. Nah, dari sini teman-teman harusnya sudah bisa hitung-hitung harga Pi ketika listing nanti berapa, karena yang masuk sirkulasi supply di angka 1.456.000.000 ya. Jadi teman-teman bisa cari project-project serupa atau blockchain serupa yang punya supply sebanyak ini, harganya itu di berapa kayak gitu. Itu pun dengan catatan bahwa dia punya market cap atau volume trade yang sangat tinggi sekali ya, sedangkan yang di lock ada di angka sekian. Oke teman-teman, jadi harusnya harapannya Pi ini benar-benar nantinya mainnet ya. Gue juga sangat berharap dan sangat senang kalau memang suatu saat Pi beneran bisa mainnet dan punya ekosistem yang bagus ya, karena baik lagi gue itu sangat mendukung project-project berfundamental. Tapi memang dibilang kalau Pi ini selama ini mendapatkan keuntungan dari orang yang download aplikasi dan nonton iklan, itu 100% tuh bener ya, itu udah pasti bener. Timnya itu dapat keuntungan duit dari iklan tersebut, tapi baik lagi duit ini akan diapakan oleh devnya itu adalah urusan dari si dev. Kalau dev itu beneran serius ingin mengembangkan Pi dengan duit ini, ya itu akan bagus banget. Tapi kalau ternyata dia cuma memanfaatkan hal ini dan kabur, ya itu sangat tercela sekali gitu. Jadi kalau memang nantinya Pi benar mainnet, artinya duit dari hasil iklan itu benar-benar dikembangkan untuk Pi network tersebut kayak gitu teman-teman. Oke, semoga penjelasan tentang Pi network ini jelas ya. Baik lagi, gue anggap mining ini sebagai reward aja, sebagai iseng aja. Kalau dia benar listing itu gue bersyukur banget, kalau nggak ya udah gitu, nothing tulus ya. Oke. Semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.